Tuhan kita sampai di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Gimana perjalanannya teman-teman dari Solo, ada juga dari teman-teman Cikarang sampai tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan mulai sesi opening kita pada Retreat Snack Revival 2024. Kita mau bersama-sama mencari wajah Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau fokus siapkan hati kita dalamnya kasih-Mu. Terima kasih dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
seumur hidupku ku mau menyembahmu. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, segala hormat, segala pujian layak kami sembah. Kami sembah Yesus, Engkau yang layak sembah. Engkau satu-satunya bersama kami bersyukur terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami puji Engkau. Terima kasih buat kasih, terima kasih buat kesetiaan, segala hormat. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Saya udah teman-teman untuk bangkit. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, pujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini, kami ada saat ini Bapak. Bapak, sebentar kami akan mulai sesi kami, sesi pertama ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Tuhan kami akan bersuka cita bersama meninggikan memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, silahkan duduk dulu teman-teman. Nah, tidak lengkap rasanya kalau pada kesempatan kali ini karena
kita juga ada kedatangan teman-teman dari Cikarang. Kita akan mau mendengarkan sambutan dulu dari Ketua Metanex, Mas Nunus. Mari Mas Nunus, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom teman-teman semua. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan semua baik, perjalanan lancar tadi di bis. Cukup nyaman ya Cik ya? Nyaman dan aman. Gimana yang motoran aman juga? Puji Tuhan semua aman. Saya dari Metanex menyampaikan selamat datang untuk teman-teman dari Cikarang, Mas Udin, Mbak Rita, dan teman-teman yang lainnya. Nanti teman-teman Metanex bisa berkenalan langsung. Saya juga tidak kelihatan namanya. Jadi nanti bisa langsung perkenalan masing-masing karena tak kenal maka tak sayang. Dan saya mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti rangkaian Next Revival 2024. Semoga acara hari ini boleh menjadi berkat sampai 3 hari ke depan. Dan saya harap teman-teman juga antusias dalam mengikuti acara ini. Teman-teman sudah dibagi berkelompok, silahkan berusaha sebaik mungkin karena seperti tahun-tahun kemarin door prize-nya mobil. Bagi yang baru ikut mungkin terkejut, saya juga terkejut karena tahun kemarin bukan mobil. Jadi berusaha sebisa mungkin karena nanti di hari terakhir akan diumumkan pemenang dari kelompok. Itu ya sih acaranya. Ya, saya mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang lainnya juga dari SMK 9, ada Mita, ada Hana, ada Jeremy. Selamat datang, dan ini keluarga Metanex, selamat datang di keluarga kami. Selamat mengikuti ibadah dan saya cukup sampai di sini teman-teman, kiranya dapat menjadi berkat acara hari ini dan selamat menikmati Next Revival 2024. Dan disemberkati. Oke, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dulu. Karena tadi perjalanannya cukup panjang, apalagi yang dari Cikarang cukup panjang sekali. Silakan teman-teman mencari pasangan cewek-cewek sama cowok-cowok ya, jangan cowok-cewek ya. Pasangannya ya, dua-dua. Boleh, 3 juga boleh kalau yang di sini nggak ada dapat. Yo Ci. Sama aku ya. Bertiga juga boleh. Ini sebenarnya bisa buat banyak orang sih sebenarnya. Oke? Ini sudah, karena ini harus peregangan dulu ya teman-teman. Jadi biar nggak kram nanti waktu ibadah. Udah tau lah ya, biasanya ada rintik-rintik, ada angin sepoi-sepoi dan ada badai. Nah, nanti saya akan contohkan dengan Kak Nita. Kalau rintik-rintik kita mau massage teman-teman kita dulu ya. Kalau rintik-rintik, gimana rintik-rintik? Rintik-rintik. Kalau angin sepoi-sepoi, pijit yang paling enak teman-teman kalian, oke? Kalau badai, saya bilang badai, goncangkan badan teman-teman kalian supaya yuk bangun, retret gitu. Gitu ya? Bisa ya? Bisa yuk. Ini mau hadap mana dulu? Hadap kanan dulu deh, hadap kanan. Hadap kanan yuk, hadap kanan. Yuk, hadap kanan. Tangannya boleh di pundak. Oke, sudah. Kita gini aja. Sudah, tangannya boleh di pundak. Oke, semuanya. Hero, tangan boleh di pundak. Iya. Oke, kita coba dulu. Hujan rintik-rintik. Oke, rintik-rintik loh ya, rintik-rintik. Angin sepoi-sepoi, pijit yang paling enak. Oke, pijit yang paling angin sepoi-sepoi, masih angin sepoi-sepoi. Masih angin sepoi-sepoi, hujan rintik-rintik. Oke. Ya, nggak kerasa ya, merinding malah. Kenapa ya kok merinding ya? Yuk, badai. Goncangkan yang paling. Yuk, badai. Oke, kita balik. Yuk, balik. Gantian, yuk. Balas dendam ini pasti. Nah. Yuk, hujan rintik-rintik. Oke, hujan rintik-rintik. Angin sepoi-sepoi. Iya, masih angin sepoi-sepoi. Yang enak massage-nya, oke? Oke, angin sepoi-sepoi, hujan rintik-rintik lagi. Iya. Keri. Geli maksudnya. Oke, badai. Goncangkan dulu. Oke, sekarang
bisa lihat ke depan, kita mau memuji muliakan nama Tuhan karena sekarang telah tiba waktunya Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita oleh darah anak, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. sorak-sorai yang benar buat Tuhan kita, karena oleh darah anak domba kita mau bangkit, kita mau serukan nama Tuhan, serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya, kita buang iblis gemetar.
Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, menara yang kuat. nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Teman-teman, kita musikan ini ya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di Atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, 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 di atas segalanya. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Kita telah bersukacita, telah mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan fokus untuk siapkan hati kita, tanah hati yang subur, yang siap dibangun, ditaburi benih firman Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan. Yesus, Kau keberkatan. Yesus, Kau Menara yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendakmu, ku perlu anugerah-Mu.
Ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memambamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku Waktu dan tempat saya persilakan hidup bagimu, ku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini iman kami Tuhan, bahwa kami percaya bahwa kasih-Mu jauh lebih kuat sehingga menggenggam kami dan dunia tidak mampu menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih telah menggenggam kami dengan kuat Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berada di tempat ini untuk sama-sama merindukan Tuhan, untuk sama-sama mencari Tuhan. Dan kiranya selama 3 hari 2 malam ini Tuhan berbicara. Dan biarlah melalui sesi pembukaan ini, anak-anakmu di tempat ini boleh memiliki dasar yang kuat dalam hidupnya, bahwa ia telah diselamatkan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Hari ini kami akan mendengarkan Injil-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan dalam segala keberdosaan. Kiranya Injil dapat diberitakan dengan terang dan dengan jelas, sehingga setiap kami yang mendengarkan boleh diubahkan. Urapi setiap jemaat-Mu di tempat ini dengan Roh Kristus. Kiranya mereka boleh mendengar keindahan Injil, melihat keindahan Injil, dan hidupnya boleh dipertobatkan. Terima kasih Bapa, berbicara seluasa mungkin.
kami semua siap mendengarkan. Kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk pelayanannya tim musik. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di Next Revival 2024. Selamat datang. Senang sekali saya khususnya secara pribadi boleh bertemu dengan teman-teman hari ini. Untuk tim yang dari Cikarang, selamat datang di Solo. Mbak Rita, Mas Udin, dan juga rombongan-rombongan yang lainnya. Jessica, Karen, Kesia, Cinta, Indri, dan Farel. Selamat datang di Solo, selamat menikmati kota Solo di Solo bagian atas. Ini Solo bagian atas, nanti kalau di Solo kotanya sedikit lebih panas. Apa Mas Adris? Menguap? Solo bagian bawah sangat panas sekali. Dan semoga teman-teman bisa menikmati ini. Cukup panas ya Mbak Dita ya? Minta tolong dikipasi siapa gitu, enggak perlu ya. Syukur kepada Allah kita boleh berada di sini teman-teman. Perjalanan tadi boleh berjalan dengan baik. Saya ikut rombongan bis. Bisnya menurut saya nyaman. Dan kita boleh beberapa juga istirahat di bis. Ada yang mabuk tadi? Puji Tuhan enggak ada ya? Enggak ada ya? Yang dari Cikarang adakah yang mabuk? Ada? Mabuk perjalanan ya? Puji Tuhan satu. Tapi apakah sudah enak badannya? Kalau perlu obat-obatan kami juga menyediakan beberapa obat. Nah saya bawa, enggak juga, saya bukan sales. Nah nanti mungkin bisa minta di Lisa ya, nanti cari yang namanya Lisa, nanti minta obat. Gratis kok, tidak bayar. Tapi kuotanya sedikit, nah enggak juga. Gratis, benar gratis. Nah puji Tuhan kalau boleh sampai tempat ini juga sekalipun mabuk tetap fit. Yang naik motor ada yang mabuk? Enggak mungkin ya, naik motor mabuk kayaknya jarang. Naik motor kayaknya enggak mungkin mabuk karena semuanya berjalan dengan kena angin, jadi kayaknya enggak mungkin juga mabuk. Nah teman-teman, ada sedikit pesan untuk seperti yang sudah-sudah. Kalau sesi pembukaan itu saya selalu membuka dengan satu pesan, kalau ada waktu untuk istirahat, teman-teman silahkan gunakan untuk istirahat. Karena sesinya cukup ya enggak begitu padat tapi cukup menguras energi. Jadi kalau bisa manfaatkan waktu istirahat, nanti ada beberapa bagian itu ada nanti istirahat. Silahkan teman-teman juga bisa istirahat. Di bagian mandi dan makan itu ada 1,5 jam panjang. Jadi kalau bisa istirahat, yang dari Cikarang tadi perjalanan panjang, yang dari Solo juga bisa sambil istirahat-istirahat. Nah sama satu pesan lagi, kalau teman-teman kalau biasanya di rumah mandi sambil nyanyi, ada yang punya kebiasaan mandi sambil nyanyi? Ada yang punya kebiasaan mandi sambil nyanyi? Biasanya orang ada. Fanya nyanyinya. Apa? Oh. Oh alah Mbak Asih. Bu Daniel toh. Oh, suaminya Pak Daniel. Gampang sekali itu, Pak. Istri ya? Benar ya? Nah, saya termasuk yang mabuk perjalanan soalnya. Jadi agak keplek-keplek. Nah, biasanya yang suka nyanyi itu jangan terlalu lama, paling tidak 1 lagu itu selesai ya, karena antriannya banyak nih segini. Nanti kalau mandi 3 lagu lama. Sesi itu di sini masih sepi. Nah, kalau ada yang masih nekat nyanyi 4-3 lagu itu silahkan digedor sambil disuruh ikut Indonesian Idol. Siapa tahu menang. Jangan-jangan kalau suaranya bagus malah didorong gitu malah bisa menang. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong tentang kompetisi, ngomong-ngomong tentang menang. Menang itu adalah hal yang menyenangkan. Tidak pernah ada orang menang tapi sedih. Ada sih nangis, tapi itu nangis bahagia. Jadi tidak semuanya yang senang itu semuanya senyum. Ada yang juga saking senangnya nangis. Tapi semua yang menang itu pasti menyenangkan. Menang itu adalah hal yang menyenangkan. Dalam setiap kompetisi, orang yang keluar sebagai pemenang itu selalu diliputi rasa senang. Teman-teman ada yang ngikuti Indonesian Idol? Tidak ada. Sekarang Indonesian Idol tidak begitu populer ya. Saya ingat itu
saya itu ngikuti pas zamannya Delon. Waduh lama banget. Sekarang tuh yang menang siapa saya enggak tahu, tapi kayaknya namanya Salsa. Ada yang ngikutin enggak sih? Salma. Oh, itu Mas. Apa? Bener Mas Adris? Salma bener. Salma menang itu juga happy. Nah teman-teman yang suka sepak bola, ada yang suka sepak bola? Liga Champion kemarin yang menang Real Madrid lawan Borussia Dortmund ya, bener ya? 2-0. Itu Real Madrid udah pesta kayak wah, padahal itu menang terus. Hampir setiap musim menang terus Real Madrid. Tapi menang itu selalu membahagiakan. Menang adalah hal yang menyenangkan. Timnas Indonesia kemarin lawan Vietnam 2-0. Wah, itu yang seneng enggak cuman Filipina. Lawan Filipina itu 2-0. Itu wes yang seneng itu enggak cuman timnasnya tok. Semua, seluruh umat di Indonesia tapi. Sing Filipina enggak karena dia enggak menang. 2-0. Sintayong seneng, semuanya seneng, Erick Thohir apalagi seneng juga. Nah, teman-teman, menang itu adalah hal yang menyenangkan. Nah, problemnya gini. Kalau menang itu adalah sesuatu yang menyenangkan, hari ini teman-teman itu senang enggak sih? Enggak usah dijawab. Simpan dalam hati. Apakah hari ini teman-teman senang? Atau kita enggak dalam kondisi yang baik untuk rasa saya enggak senang sih. Hari ini saya enggak senang. Tapi sadarkah kita, teman-teman, hari ini apakah kita diliputi rasa senang? Setiap orang yang menang tadi itu selalu diliputi rasa senang. Kok Borussia Dortmund, Real Madrid itu senang. Sama saya terjadi. Salma itu juga senang. Sintayong, Erick Thohir, pemainnya Indonesia itu senang. Menang itu senang. Problemnya gini, hari ini teman-teman senang enggak sih? Apakah hari ini kita juga diliputi oleh rasa senang? Atau saya mau balik pertanyaannya. Sadarkah kita bahwa di dalam Kristus kita adalah pemenang? Sadar gak sih teman-teman bahwa di dalam Kristus kita semua, Anda ini adalah pemenang? Sadar gak? Disadarkannya bukan dari tema. Temanya ini menang atas maut. Oh berarti temanya, enggak. Kita menang, kita senang, itu karena kita benar-benar menang. Hari ini temanya menang atas maut. Ini mendasari kemenangan-kemenangan yang lainnya. Bahwa teman-teman semua pada dasarnya, kebutuhan teman-teman paling dasar apa sih? Keselamatan. Semua orang mencari keselamatan. Kita di dalam Kristus, kita adalah pribadi-pribadi yang sudah menang atas maut. Nah pertanyaannya gini, kita sudah menyadari belum? Apakah kita hari ini senang? Apakah kita sudah menikmati kemenangan kita di dalam Kristus? Sadar gak sih? Kalau hari ini teman-teman adalah pemenang. Saya selesai teman-teman. Terlalu pendek. Sadar gak? Teman-teman ini pemenang. Kita akan buka di dalam teks kita hari ini. Teks kita hari ini diambil dari surat Paulus yang sangat indah. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Sudah ketemu semua? 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Atau teman-teman bisa baca di depan. Kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai yang ke-58. 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dari teks ini, teman-teman, dari teks ini kita mendapatkan satu fakta dan dua dampak dari fakta itu. Dari teks ini kita memperoleh satu fakta dan dua dampak dari fakta itu. Faktanya apa? Fakta yang pertama, kita adalah pemenang. Sadarkah kita bahwa kita adalah pemenang?
Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa kamu akan jadi pemenang. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberikan kepada kita, telah memberikan kepada kita kemenangan. Artinya setiap orang yang percaya, mereka adalah pemenang. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu pertanyaannya gini, kalau kita adalah pribadi-pribadi pemenang, pertanyaannya simpel, menangnya atas apa sih? Kalau Indonesia menangnya jelas, dia bisa menang atas Filipina. Salma tadi menang atas kontestan yang lainnya. Real Madrid tadi menang atas Borussia Dortmund. Dalam sebuah kompetisi itu tidak mungkin menang tunggal. Pasti ada kompetitornya. Menang itu pasti atas sesuatu hal. 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan bahwa syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Nah pertanyaannya simpel. Kita ini menang atas apa sih? Kita adalah pemenang atas dosa dan maut. Di dalam Kristus, ketika teman-teman menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, teman-teman menang atas dosa dan maut. 1 Korintus 15 ayat 56. Di sana dituliskan, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kita adalah pribadi-pribadi pemenang. Di dalam Kristus, kita semua, kecil besar, tua muda, statusnya sama. Kita ini pemenang yang telah menang atas dosa dan maut. Di ayat yang ke-56, Paulus itu menggambarkan dosa itu sebagai sengat maut. Ini agak unik. Karena Paulus menggambarkan dosa itu sebagai sengat maut. Sengat itu biasanya identik dengan serangga. Yang bisa menyengat apa kira-kira? Kelabang. Kelabang itu menyengat. Kok saya kepikir kelabang ya, aneh juga ya. Yang saya kepikiran pertama itu menyengat itu lebah biasanya. Tawon. Tawon yang dari sekarang tahu ya, tawon. Lebah. Bee bahasa Inggrisnya. Atau saya mau udah pakai bahasa Inggris. Saya juga ya. Saya juga tidak bisa. Nah, Paulus itu menggambarkan, dikasih metafora bahwa dosa itu sengatnya maut. Maksudnya gini teman-teman. Kayak gambaran binatang yang bersengat. Kayak lebah. Semua manusia itu sudah tersengat lebah. Dan kalau tersengat lebah biasanya apa? Bengkak. Simpelnya gini, setiap manusia itu sudah tersengat lebah dan bengkak. Semua manusia itu telah berbuat dosa, telah tersengat dosa dan bengkak dan berada di bawah maut. Setiap kita. Sadarkah teman-teman bahwa Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Artinya teman-teman ini semua, kita semua termasuk saya, termasuk setiap orang manusia di bumi ini, semua umat manusia, itu sudah tersengat dosa dan sudah bengkak. Tidak perlu nunggu lama, kita ini sudah berada di bawah maut. Sadarkah teman-teman bahwa dosa itu upahnya maut. Dan teman-teman yang duduk di sini dan saya, itu di bawah murka Allah di luar Kristus. Semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa ialah maut. Semua manusia itu sudah, bahasa Jawanya keentup. Kita ini sudah keentup tawon dan sudah benjol, sudah bengkak. Parahnya, kondisi manusia itu begitu rusak total. Kita ini itu keentup dan kondisinya kritis. Kita ini tersengat dosa, tersengat lebah tadi. Dan kita ini kondisinya rusak total karena dosa. Sehingga kita tidak mampu mengalahkan dosa. Kita tidak mampu mengalahkan maut. Kita tidak mampu untuk menang. Teman-teman, sadarkah kita bahwa di luar Kristus inilah kondisi kita. Kita semua berada di dalam dosa. Gambaran simpelnya gini, Anda itu sudah tersengat lebah dan bengkak. Parahnya, Anda tidak mampu mengambil sengatnya ini tadi. Sehingga seumur hidupmu, Anda bengkak. Semua orang berbuat dosa dan upah dosa ialah maut. Setiap kita. Lalu pertanyaannya gini, lalu bagaimana
fakta bahwa kita adalah pemenang. Bagaimana bisa kita adalah pemenang kalau kita aja tidak mampu untuk mengambil sengatnya? Kalau kita tidak mampu untuk mengalahkan dosa, bagaimana bisa kita itu menjadi pemenang? Bagaimana bisa saya dan saudara-saudara semua, bagaimana saya dan teman-teman semua bisa menang kalau kita tidak mampu apa-apa? Jawabannya ada di kata berikutnya. Tetapi syukur kepada Allah, kita memperoleh kemenangan bukan karena perbuatan kita, namun oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi yang nyabut sengatnya itu bukan usaha kita. Yang nyabut sengatnya itu dilakukan oleh Yesus. Yesus yang mengambil sengat dosa, sengat maut yaitu dosa. Yesus ambil itu. Yesus, kita menang, kita mengambil sengat. Itu bukan karena perbuatan kita, namun oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ayat 57 katakan bahwa tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita ini menang menjadi pribadi pemenang bukan karena perbuatan kita, tapi kita menang karena apa yang telah Yesus lakukan. Nah kalau kita menang bukan karena perbuatan, tapi kita menang karena Yesus. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Teman-teman nangkep cara berpikirnya Paulus ya. Pertama Paulus itu menjelaskan bahwa kita adalah pemenang. Menang atas apa? Paulus jelaskan kita ini menang atas dosa. Tapi kita tidak mampu berbuat apa-apa. Siapa yang melakukan? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu Paulus menjelaskan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Di atas kayu salib, Kristus menebus dosa kita. Sehingga kita dibebaskan dari maut. Ia menggantikan hukuman kita di atas kayu salib. Tempat di mana seharusnya manusia mati. Teman-teman, ketika teman-teman melihat salib Kristen tidak ada tubuh Yesusnya. Ketika teman-teman melihat salib, seharusnya teman-teman yang digantung di situ. Seharusnya teman-teman yang di sini. Anda yang berada di sini. Karena dosa. Kita tidak mampu bebas dari itu. Kita tidak mampu melepaskan sengatnya itu. Seharusnya kita yang berada di sini. Tapi Yesus menggantikan kita di atas kayu salib. Yesus itu yang mencabut sengat itu. Yesus Kristus menebus dosa kita di atas kayu salib sehingga kita dibebaskan dari maut. Ia telah menggantikan posisi kita. Posisinya ditukar. Yesus jadi yang dihukum, kita jadi orang-orang yang menang. Teman-teman, Kristus itu mencabut sengat lebah. Kristus itu sudah mencabut dosa kita. Sehingga kita dibebaskan dari maut. Kebangkitannya itu menjadi jaminan kemenangan kita. Teman-teman, kebangkitan Yesus. Kekristenan tidak akan berarti apa-apa tanpa Paskah. Kekristenan itu tidak akan berarti apa-apa tanpa Yesus bangkit. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, 3 hari murid-muridnya menunggu. Kalau tidak bangkit, kita tidak berkumpul di sini. Di dalam surat 1 Korintus pasal 15, kalau teman-teman buka, perikopnya judulnya Kebangkitan Yesus. Ini menunjukkan betapa pentingnya kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak akan ada kekristenan. Kekristenan dimulai dari kebangkitan Yesus, pencurahan Roh Kudus, dan akhirnya terbentuk satu komunitas bernama Kristen. Teman-teman, kebangkitan Kristus itu adalah jaminan kemenangan kita. Kalau Kristus tidak bangkit, kita tidak menang. Tapi kenyataannya adalah bahwa Kristus bangkit. Kebangkitannya menjadi jaminan kemenangan kita. Kita adalah pemenang atas dosa dan maut. Frasa telah memberikan dalam bahasa aslinya ini berbentuk participe present, teman-teman bisa lupakan. Yang memiliki arti meyakinkan. Jadi Paulus ini bilang bahwa Allah itu telah memberikan kepada kita. Paulus ini menekankan bahwa itu pasti Allah itu memberikan kita kemenangan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Itu pasti. Teman-teman pasti menang atas maut. Bukan saya yang menjamin, kitab suci yang menjamin. Kita pasti menang atas maut. Kalau teman-teman hari ini masih ragu, besok mati, mau masuk kemana? Di dalam Yesus, ketika teman-teman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Allah menjamin keselamatan kita. Kita adalah pemenang atas dosa dan maut. Paulus meyakinkan bahwa oleh Kristus kita benar-benar adalah pemenang. Kita semua, kita ini adalah pemenang. Kematian dan kebangkitan Kristus memenangkan kita dari dosa dan maut. Kematian dan kebangkitan Kristus, kematiannya dan kebangkitannya itu memenangkan kita dari dosa dan maut. Kematian Kristus itu mengalahkan ketakutan terbesar kita, masalah terbesar kita, yaitu dosa. Kebangkitan Kristus itu mengalahkan ketakutan kita akan maut. Peristiwa Paskah itu seharusnya memerdekakan setiap orang percaya. Kita ini pemenang. Kita menang atas maut. Kita semua tanpa terkecuali, besar kecil, mereka yang menerima Yesus Tuhan dan juru selamat pribadi dalam hidupnya, mereka pasti diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Mereka tidak binasa. Yang percaya Yesus Tuhan dan juru selamat, mereka ini telah menang dari dosa dan maut. Karena Kristus telah menebus dosanya di atas kayu salib, dan kebangkitannya menjamin kemenangan kita. Teman-teman, 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58 itu mencakup satu fakta bahwa kita adalah pemenang. Nah berikutnya, kalau teman-teman ini pemenang, apa sih dampaknya dalam kehidupan kita? Paulus katakan bahwa jangan goyah. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Teman-teman, setiap kita membaca kitab suci, Injil itu punya gaya bahasa yang unik. Ada yang bagian bahasa kerennya itu indikatif dan imperatif. Atau kalau bahasa yang mudah kita mengerti, ada yang sifatnya informasi, ada yang sifatnya perintah. Ada yang sifatnya informasi apa yang telah Allah lakukan, dan ada yang sifatnya apa yang harus kita lakukan berbentuk perintah. Jadi Injil itu selalu ada dua hal. Allah melakukan sesuatu dan kita harus melakukan sesuatu. Indikatif dan imperatif, informasi dan perintah. Injil memiliki gaya bahasa yang unik. Ada informasi, ada perintah, ada apa yang telah Allah lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Bagian pertama itu bagian indikatif. Kita baca tadi bahwa kita adalah pemenang. Itu informasi. Yang bikin kita menang siapa? Allah. Di dalam Yesus kita pemenang. Ini indikatif. Ini informasi. Lalu ada bagian perintahnya. Saya buat tabel biar mudah. Bagian kiri, ini poin pertama kita. Kita menang atas maut. Kepastian kemenangan atas maut. Di bagian sini, itu Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ini indikatif, ini informasi. Yang bikin menang itu bukan usaha kita. Allah yang membuat kita menang. Teman-teman ini dimenangkan oleh Allah. Ini informasi. Bagian pertama itu fakta, informasi. Kita itu pemenang. Kita menang atas maut. Tapi Injil itu tidak pernah berhenti pada informasi. Ini berhenti, ini berlanjut sampai apa yang harus kita lakukan. Setelah kita tahu bahwa kita adalah pemenang, maka ada sesuatu yang menjadi dampak dalam kehidupan kita. Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kita menang atas maut, tema kita di sesi pembukaan, kita menang atas maut itu membawa dua dampak. Berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Teman-teman cukup nangkap ya di sini ya. Ada yang informasi, ada yang perintah. Informasinya apa? Kita ini pemenang. Perintahnya apa? Yang pertama, berdirilah teguh dan jangan goyah. Dalam bahasa aslinya, perintahnya itu bukan
jangan goyah. Bukan dalam bahasa aslinya, kata perintahnya adalah jadilah tidak goyah. Ini digambarkan dengan frasa, kalau bahasa Indonesia itu kan bunyinya gini teman-teman. Karena itu berdirilah teguh. Ini seakan-akan perintahnya itu berdirilah teguh. Tapi perintahnya itu bukan berdirilah teguh. Perintahnya itu malah jangan goyah. Dalam bahasa aslinya itu dituliskan bahwa jadilah tidak goyah. Nah uniknya gini teman-teman, bahwa kata tidak goyah itu digambarkan untuk menggambarkan sebuah gunung. Gunung itu tidak mungkin geser. Nah Paulus mau, melalui Paulus, Allah itu mau setiap orang percaya itu tidak meninggalkan iman percayanya. Kita itu adalah pemenang. Itu faktanya. Perintahnya apa? Jangan tinggalkan keselamatanmu. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Paulus mengatakan ini karena jemaat Korintus hari itu menghadapi sebuah masalah. Masalahnya apa? Jemaat Korintus itu tidak percaya ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, berarti tidak ada kemenangan. Jemaat Korintus ini goyah. Makanya Paulus bilang, berdirilah teguh, jangan goyah. Karena saat itu jemaat Korintus goyah. Nah kalau teman-teman hari ini ada yang meragukan kepastian keselamatanmu. Kalau hari ini kita mati, itu masuk mana? Kalau kita masih mikir, masih ragu. Yakinlah bahwa di dalam Kristus, kita itu pasti selamat. Dan jangan ragu, jangan tinggalkan keselamatanmu. Kalau teman-teman ragu, datang pada Tuhan, tanya ke Tuhan. Jangan lari menjauh dari Tuhan. Teman-teman, Paulus mengatakan ini karena jemaat Korintus itu memiliki masalah. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Yang artinya tidak ada kemenangan. Oleh karena itu Paulus itu menyerukan bahwa kebangkitan nyata. Kristus itu bangkit dan kita adalah pemenang. Jadi jangan goyah. Kayak gunung tidak tergoyahkan. Keyakinanmu di dalam Kristus itu tidak tergoyahkan. Diterpa isu-isu apapun itu tidak akan tergoyahkan. Mau orang bilang, wah selamat karena berbuat baik. Keselamatan ada di luar Kristen. Keselamatan ada di luar Kristus. Kita itu tidak goyah. Allah mau supaya kita itu memelihara keselamatan kita. Jadilah tidak tergoyahkan. Teman-teman, ketika teman-teman percaya bahwa di dalam Kristus ada keselamatan, teman-teman sudah menang atas maut. Jangan goyah. Rasul Paulus katakan, karena itu, karena kamu pemenang, jangan goyah. Karena kita pemenang, jangan goyah. Karena kita ini pemenang, jangan tinggalkan keselamatan kita. Karena kita ini pemenang, jangan tinggalkan Kristus. Tetaplah beriman pada Kristus. Teman-teman, Paulus ini menyerukan satu perintah yang terus-menerus. Terus-meneruslah jangan goyah. Tidak cuma hari ini aja kita percaya, wah 3 hari 2 malam teman-teman semangat-semangat tanya, mati masuk mana? Mati masuk surga. Begitu pulang mulai khawatir lagi. Paulus katakan, terus-meneruslah jangan goyah. Kita adalah pemenang dan jangan goyah. Tapi tidak berhenti pada jangan goyah. Ini sebenarnya poin berikutnya. Ini menjelaskan apa yang dimaksud Paulus dengan jangan goyah. Yang dimaksud dengan jangan goyah adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Karena kita adalah pemenang, jangan goyah. Tapi kata jangan goyah itu tidak berarti pasif. Justru malah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan goyah bukan berarti pasif. Paulus menjelaskan jangan goyah yang ia maksud. Jangan goyah yang dimaksud Paulus itu jangan goyah. Tapi seraya kamu melimpah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam terjemahan lain yang lebih literal. Dan saya lebih suka terjemahan ini. Itu dikatakan bahwa kamu itu jangan goyah. Dan di dalam jangan goyahmu, di dalam kamu menjaga imanmu itu. Seraya kita
itu melimpah dengan pekerjaan Tuhan. Teman-teman, saya tidak tahu apa yang dipikirkan Mas Udin dan Mbak Rita dan timnya jauh-jauh dari Cikarang untuk ke tempat ini, untuk rindunya sama Tuhan. Dan tim dari Cikarang ini menjadi contoh bagi kita. Mereka melakukan dengan limpah pekerjaan Tuhan. Mereka melakukan kehendak Tuhan. Jauh-jauh dari sana ke sini. Teman-teman masih enak dari Solo. Saya tidak berusaha membanding-bandingkan. Tapi perjuangan mereka itu melimpah dalam pekerjaan Tuhan. Mereka melakukan perintah Tuhan. Mereka mau melakukan kehendak Tuhan. Kita sama-sama belajar di sini. Ada sisi yang baik, kita ambil. Ini contoh yang nyata. Melimpah dalam pekerjaan Tuhan. Teman-teman, ketika teman-teman yakin bahwa teman-teman selamat, ketika kita memiliki kepastian keselamatan, itu bukan berarti kita diem. Kita dapat contoh nyata. Terima kasih Mas Udin dan Mbak Rita dan tim sudah memberikan contoh nyata bagi kami untuk melakukan kegiatan Tuhan, pekerjaan Tuhan dengan melimpah. Marilah kita selalu melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, bukan dengan seadanya, tetapi melimpah, bahkan melimpah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Setiap hari itu lakukan pekerjaan Tuhan. Setiap hari lakukan kehendak Tuhan. Setiap hari lakukan perintah Tuhan. Bahkan lakukan itu dengan melimpah. Tidak cuma satu hal, dua hal, tapi lakukan itu dengan melimpah. Dan satu janji yang menarik yang dituliskan Rasul Paulus. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya tahu apa yang panitia lakukan dengan waktu yang terbatas untuk di tempat acara ini berlangsung. Bagi saya itu kasih karunia. Saya bersyukur kalau teman-teman mengalami pergumulan sebelum berangkat ke sini. Saya bersyukur kalau teman-teman berjuang sampai di tempat ini. Karena di dalam Kristus, apa yang kita lakukan enggak sia-sia. Tuhan lihat pengorbananmu. Allah itu enggak sekadar bodoh-bodoh amat merintah kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Paulus tuliskan bahwa sebab kamu tahu di dalam Kristus usahamu enggak sia-sia. Beberapa naik motor sampai atas, usahamu tidak sia-sia. Pertama kita sudah mendapatkan kepastian keselamatan. Dan pasti Tuhan akan memperhitungkan upah-upahnya masing-masing. Di dalam Kristus, jerih payah kita tidak sia-sia. Kata kuncinya adalah di dalam Kristus. Pertanyaannya gini, kita boleh melakukan pelayanan. Tapi apakah kita melakukan pelayanan ini di dalam Kristus? Teman-teman, marilah kita selalu melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Kata pekerjaan Tuhan, itu juga berarti pelayanan di gereja. Ini bukan berarti teman-teman harus semua jadi full time di gereja. Tapi lakukan bagianmu dengan melimpah. Lakukan partmu dengan melimpah. Marilah kita melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Bukan dengan seadanya, tetapi melimpah dalam pekerjaan Tuhan. Saya akan tutup dengan satu sebuah kesimpulan. Kematian dan kebangkitan Kristus memenangkan kita dari dosa dan maut. Kematian dan kebangkitan Kristus itu membuat kita menjadi pemenang. Kematian dan kebangkitan Kristus itu memastikan kita adalah pribadi-pribadi yang menang atas maut. Teman-teman sudah tidak perlu khawatir lagi tentang maut. Anda sudah dibebaskan dari maut. Kematian dan kebangkitannya menjamin hal itu. Karena itu jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena teman-teman ini pemenang. Teman-teman sudah punya kepastian keselamatan. Jadi jangan goyah, jangan tinggalkan imanmu. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya selesai teman-teman. Mungkin Mbak Dita bisa maju ke depan dan pemain musik. Kita akan naikkan satu lagu dan kita akan mengambil respon. Karena kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita
menundukkan kepala dan menutup mata seraya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Hari ini teman-teman mendengarkan satu fakta, bahwa kita adalah pemenang di dalam Kristus. Namun ini bukan berarti bahwa kita tidak punya kegiatan lagi. Bukan berarti kalau kita sudah menang, itu tugas kita selesai. Tapi kerjakanlah keselamatanmu. Tetaplah tinggal dalam keselamatanmu. Jangan goyah dan layanilah Tuhan. Karena kita telah diselamatkan. Kita akan naikkan satu lagu sembari merenungkan firman Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup, Teman-teman, tundukkan kepalamu dan tutup matamu. hidup bagimu, Resapi lagu ini hatiku tetap dan buatlah ini menjadi komitmen seumur hidupmu. menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri, tetap dalam kondisi menyembah. Yesus, kau kebenaran Hari ini teman-teman disadarkan bahwa di dalam Kristus yang Anda telah diselamatkan. Di dalam Kristus menyelamatkanku. Anda menang atas maut. Di dalam Kristus Kau memberikan kita memiliki kepastian keselamatan, hidup memberikan hidup baru dan juga pengharapan di dalam Kristus. Oleh karena itu ketika kita mendengarkan Injil bahwa Anda sudah diselamatkan di dalam Kristus, buatlah satu komitmen dalam hidupmu, sekali untuk selamanya, untuk tetap mengiring Kristus sampai nanti tugasmu selesai dan kembali lagi ke surga. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap
Teman-teman, fakta bahwa kita sudah menang atas maut itu adalah fakta yang penting sebelum kita memulai kemenangan-kemenangan yang lainnya. Kepastian keselamatan adalah hal yang paling mendasar dalam hidup orang Kristen. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Kepastian itu membawa kita untuk hidup tenang dalam dunia ini. Bahkan kita memiliki pengharapan. Hidup bagimu, mataku tetap untuk kehidupan yang kekal. Tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hari ini tundukkan kepalamu, tutup matamu, fokus sama Tuhan. Saya akan ajukan satu pertanyaan yang mungkin sering kali Anda dengarkan. Apakah Anda yakin Anda menang atas maut? Sebelum memulai beranjak pada sesi-sesi yang selanjutnya, kemenangan atas maut adalah dasar yang harus kita miliki. Ini menyangkut masalah masa depan. Karena itu jangan pedulikan yang lainnya. Tidak usah lihat kanan kiri. Bagi teman-teman yang masih ragu akan keselamatanmu, silahkan angkat tangan. Mungkin ini undangan kesekian kalinya. Saya gak akan memaksa. Kalau kita masih punya ragu, masih takut mati, masih takut kalau besok mati mau masuk mana, saya di surga apa di neraka ya, apa saya selamat ya. Kalau teman-teman masih ragu, teman-teman boleh angkat tangan. Ini menyangkut masalah masa depan dan seumur hidupmu. Karena itu ini mungkin panggilan yang berharga dari Tuhan. Kalau teman-teman masih ragu, silahkan angkat tangan. Bagi teman-teman yang angkat tangan, mari kita masuk dalam doa. Teman-teman bisa mengikuti doa ini. Yesus, Anak Allah, masuklah dalam hatiku, sucikanlah dosaku, dan tinggallah di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami secara pribadi. Teman-teman, di dalam Kristus tetap tundukkan kepalamu dalam sikap yang menyembah. Bagi teman-teman yang angkat tangan, firman Tuhan mengatakan bahwa Anda punya kepastian keselamatan. Saya yakin dalam pergumulanmu banyak keraguan, tapi saya yakin bahwa kasih Tuhan jauh lebih kuat untuk tidak meninggalkan hidupmu. Kasih Allah itu memegang kita dengan kuat sehingga kita tidak dilepaskannya. Sekalipun kita memiliki banyak keraguan, kembalilah kepada Tuhan bahwa Anda adalah pribadi yang menang. Anda adalah orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus adalah pemenang atas maut. Ini sebuah kepastian, sebuah fakta. Bukan akan menang, tapi telah menang. Kita ini menang di dalam Kristus. Dan hari ini buatlah komitmen untuk tidak meninggalkan Kristus. Sebelum Anda memasuki sesi-sesi berikutnya, milikilah dasar kepastian keselamatan ini. Kita ini menang atas maut. Kita ini menang atas dosa dan maut, sehingga kita punya kepastian keselamatan. Hari ini teman-teman menikmati panggilan itu. Teman-teman melihat keindahan Injil. Dan mari kita buat komitmen dengan menyanyikan lagu ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu,
dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami menang atas maut. Di dalam Kristus kami memiliki kepastian keselamatan. Di dalam Kristus kami memiliki keyakinan bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Di dalam Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya, kita adalah pribadi-pribadi pemenang. Yang bersyukur bahwa Tuhan telah memenangkan kami atas maut. Ini menjadi dasar kemenangan paling mendasar mengenai kepastian keselamatan. Dan biarlah kami boleh menjaga iman ini, melakukan pelayanan kami dengan giat, mengerjakan tugas Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Hari ini Tuhan pindahkan anak-Mu dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, dari kematian kepada keselamatan. Dan hari ini surga bersukacita karena beberapa di antara kami menerima Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan memperoleh kepastian keselamatan, menang atas maut. Yang bersyukur Tuhan, dan kami percaya genggam kami dengan kuat karena kami lemah. Kami penuh keraguan. Karena itu terus genggam kami dalam kasih-Mu. Kiranya kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kami adalah kasih karunia yang sama yang menjaga iman kami sampai kami selesai, sampai Tuhan panggil kami kembali. Kami tetap menjadi hamba yang setia. Yang bersyukur untuk keindahan Injil hari ini. Kami diselamatkan oleh Kristus dan biarlah kami dipertobatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk teman-teman. Waktu selanjutnya saya serahkan ke si acara.